Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustia Putri dengan NIM 55512300014. Di sini saya akan melakukan uji Glaser, di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki mengalami gejala heteroskedastisitas atau tidak. Langsung aja kita ke datanya. Nah, di sini sudah ada datanya, di mana pelatihan sebagai X1, lingkungan kerja sebagai X2, dan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Nah, di sini kita copy semua datanya. Oke, kita copy, kemudian kita ke SPSS. Di bagian data view ini, kita paste, kemudian kita ke variabel view untuk mengubah namanya jadi X1, X2, dan Y. Kemudian width-nya kita ganti jadi 6. Desimalnya kita ganti jadi 0. Label ini kita masukkan nama yang disesuaikan dengan data di Excel, di mana X1 sebagai pelatihan, X2 lingkungan kerja, dan Y sebagai kinerja karyawan. Nah, values dan missing ini tidak perlu kita ubah. Volumes kita ubah jadi 6. Kemudian align tidak usah kita ubah. Measure kita ganti jadi scale. Nah, sekarang kita lihat di data view-nya. Di sini sudah berubah namanya juga. Kemudian kita langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke bagian analyze, kemudian regression, linear, dan di sini ada kolom untuk dependent dan independent, di mana kita akan masukkan variabel X ke independent dan variabel Y ke dependent. Sini untuk statistik dan plots ini tidak akan kita apa-apakan. Di bagian save ini, di residuals ini kita checklist yang unstandardized, kemudian continue, dan klik OK. Nah, di sini sudah ada output regressionnya, namun belum menghasilkan output yang kita cari. Jadi kita tutup dulu. Nah, di sini sudah muncul res_1 dari hasil analisis kita tadi. Nah, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita ke bagian transform, kemudian compute variable. Nah, di target variable ini kita masukkan abs underscore res. Kemudian di function group kita pilih yang all, kemudian pilih yang ABS. Lalu kita pindahkan ke atas. Nah, untuk yang tanda tanya di dalam kurung ini, kita masukkan data yang tadi sudah kita buat, yaitu data res_1. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini uh, sudah keluar, tapi hanya kata-kata seperti ini saja, belum menghasilkan output yang kita cari. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Kita lihat di sini sudah ada abs underscore res-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga. Kita ke bagian analyze, regression, linear, dan di bagian dependent ini, variabel Y kita keluarkan, kita masukkan yang abs underscore res. Nah, di bagian save, yang unstandardized ini, kita hapus checklistnya, kemudian klik continue, dan klik OK. Nah, di sini sudah menghasilkan output yang kita cari di bagian tabel koefisien di bagian signifikansi. Nah, pada uji Glaser, jika tingkat signifikansinya di atas 0,05, maka tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Namun, jika tingkat signifikansinya di bawah 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa
variabel pelatihan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,875. Maka, variabel pelatihan ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena lebih besar dari 0,05. Nah, di variabel lingkungan kerja memiliki tingkat signifikansi 0,772, di mana tingkat signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka variabel lingkungan kerja juga tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena kedua variabelnya memiliki tingkat signifikansi lebih besar daripada 0,05. Oke, baik teman-teman. Jadi itu hasil dari uji Glaser yang telah saya lakukan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin melakukan uji Glaser juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.